semangat sekali. Beda ya. Kita harus hapus perspektif orang Malang, jangan sampai nasibnya Malang, ya kan? Jangan sama dengan nama kotanya Malang. Oke, malam hari ini saya bisa berdiri di sini bersama suami saya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan karena saya masih diberi kesempatan untuk berdiri di sini, men-sharingkan beberapa hal dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua, saya juga berterima kasih pada support system kita. Beliau pasti meriah untuk Unicorn yang telah membantu kami mempermudah menjalankan bisnis ini. Nama saya Liana Wati. Saya lahir dan besar di kota kecil. Kita sama, saya berasal dari Jawa Timur, tapi saya lebih desa dari kota ini. Saya berasal dari kota Sempu di daerah Genteng. Saudara tahu? Saya sulung dari 3 orang bersaudara. Saya lahir di sana. Ayah saya seorang pedagang, mempunyai toko material bahan bangunan. Saya kecil sampai saya sekolah SMP di daerah Genteng, dan kehidupan saya sepertinya saya bisa katakan saya cukup nyaman. Saya oleh orang tua tidak pernah diberi kata apa artinya susah. Jadi hidup saya enak-enak saja. Terima kasih. Terus setelah lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di kota yang lebih besar. Saya ingin jadi gadis metropolitan, masa sebagai gadis desa terus gitu kan. Akhirnya saya bersekolah SMA di Surabaya, di Sekolah Santa Maria, dan saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Kristen Petra, jurusan ekonomi. Saya selesai, saya kuliah, saya wisuda di sana. Di SMA itu dan di Surabaya di SMA, ya waktu saya berumur sweet 17, wah, sweet 17, masa umur yang paling indah, saya menemukan cinta saya. Wah, saya orangnya setia loh. Dari umur 17 itu saya termasuk tipe setia. Jadi saya sampai sekarang ini baru sekali pacaran. Kasihan ya. Saya menemukan cinta saya dan saya mulai mengenal bisnis MLM. Ya, bisnis MLM dari saya kuliah itu dari mantan pacar. Yang katanya bisnis ini cepat sekali kalau buat anak-anak, buat anak muda, buat anak-anak kuliah itu paling cepat. Modalnya kecil, penghasilan besar. Dan kalau bagi anak kuliah paling gampang minta orang tua kan? Gak punya uang, mau apa lagi kalau nggak minta orang tua. Saya mulai mengenal bisnis impian ini yang kata saya dulu bilang, aduh bisnis mimpi. Dari sejak saya kuliah, gantian kalau nggak pacar saya, ya adiknya pacar saya. Itu kalau datang jauh-jauh dari Bandung cuma nyodorin, bagus nih, bagus. Bisnis bagus nih, bagus gitu. Jadi jutawan nanti. Karena waktu itu saya pikir, saya tinggal telepon orang tua, saya minta, saya bilang, mau bisnis Pak, nanti uangnya juga kan bisa buat saya, Papa nggak usah perlu kirim lagi. Hanya Papa saya, setiap kali saya telepon, saya dikasih. Tapi setiap kali saya telepon, saya kasih selalu tanya, yang dulu mana? Nggak tahu Pak. Perusahaannya ini Pak, orangnya lari. Oh perusahaannya apa? Perusahaannya bangkrut. Oh apa? Terus nggak tahu Pak, manajemennya nggak tahu kemana, hilang gitu kan. Terus orang tua memberi karena dia pikir oh mungkin anaknya mau mandiri nih. Jadi saya diberi kesempatan, diberi orang tua fasilitas untuk menjalankan bisnis ini. Sampai akhirnya tahun 98 setelah saya lulus kuliah dan saya sempat bekerja di sebuah bank di Surabaya. Sekarang banknya udah likuidasi, udah nggak ada. Saya memutuskan menikah dengan mantan pacar dan saya hijrah ke kota yang lebih besar daripada Surabaya. Wah, mengalami peningkatan hidup kan ya. Dari gadis desa lahir, sekolah di Surabaya lumayan, kuliah, menikah, kota metropolitan deh. Wah, di Jakarta. Saya menikah tahun 98. Saya menikah tahun 98 setelah saya pacaran selama 8 tahun. Cukup lama kan ya? 8 tahun, bayangin.
Saya berpacaran dengan beliau 8 tahun, saya pikir saya cukup mengenal. Saya udah tahu mungkin ya, 8 tahun itu kan bukan waktu yang pendek kan. Jadi saya pikir, wah saya sudah tahu nih, 8 tahun pacaran. Masa sih saya nggak percaya. Beliau mengajak menikah, saya bilang, oh iya mau, gitu kan. Ya, I do. Saya hijrah ke Jakarta. Nah, dari situ mulai saya diberi pelajaran oleh beliau. Saya diberi apa artinya hidup. Beliau mengatakan, kamu dari umur 0 sampai 25 tahun, kamu nggak kenal arti kata susah kan? Hidupnya senang. Jadi sekarang perlu balance. Wah, di balance nih. Jadi saya sudah menikah. Sejak menikah, saya diajari oleh beliau, apa sih arti kata susah? Wah, saya diajak hidup susah. Saya diajak hidup melarat. Saya diajak hidup prihatin sama beliau. Saya pikir, aduh, malu ya. Saya pikir, saya mulai berpikir begini, apa ya gunanya menikah kalau diajak hidup susah? Saya pikir, saya enak bujangan ya. Saya tinggal telepon mama minta. Nah, kalau sudah menikah, masa saya mau telepon? Tapi mungkin orang tua tahu. Gitu. Saking susahnya, semua biaya kehidupan saya itu dibiayai oleh orang tua saya. Saya sampai bilang ke beliau, nggak malu ya? Gitu kan? Nggak malu ya? Saya melahirkan juga bukan di Jakarta. Saya melahirkan sampai anak saya berumur 10 bulan. Saya pulang ke kampung, pulang ke Sempu, melahirkan di sana, seluruh biaya oleh orang tua saya. Tapi ini beliau di Jakarta, cuma bolak-balik. Saya pulang ke Jakarta, saya menemukan apa arti kata susah lagi. Saya pikir, untung nggak saya cekek ini dulu gitu. Habis apa? Saya pulang ke Surabaya, saya pulang ke Jakarta. Ketika saya pulang ke Jakarta, seluruh modal saya pikir, wah ini saya kumpulkan sejak saya masih muda, diberi orang tua, menikah saya dikasih orang tua, dikasih saudara, dikasih apa, seluruh perhiasan saya, kalung, gelang, cincin, digadaikan. Waduh. Terus hidupnya gimana dong katanya? Aduh saya pikir, ini saya pulang aja yuk. Gitu. Kalau nggak ingat komitmen menikah, bukan hanya berjanji kepada manusia, tapi berjanji sama Tuhan, mungkin saya sudah tinggalin kali ya, cari yang lebih kaya. Oke? Jadi 4 tahun saya di balance apa arti kata susah. 4 tahun katanya. Saya pikir 4 tahun juga udah saya hampir nggak kuat. Makanya saya coba kita tanya yuk, apa sih? Bagaimana pembelaan dari beliau yang telah membuat susah anak orang, ya? Oke, kita panggilkan Bapak Rudi Atendean. Malu saya. Selamat sore Malang. Luar biasa. Biasa di luar. Perkenalkan, nama saya Rudi Atendean. Dari tadi saya sudah dipermalukan di sini. Sekarang gantian. Oke, saya cerita sedikit dulu. Saya bersyukur dulu sama Tuhan karena saya lewat bisnis ini, akhirnya saya bisa berdiri di panggung kemenangan saya ini di hadapan Anda sebagai pemenang. Walau malu-malu sedikit tetap pemenang. Asik ya. Saya cerita dulu masa lalu saya. 36 tahun yang lalu lahirlah di Surabaya seorang anak laki-laki kecil nan ganteng. Ganteng sekali, sudah kelihatan tanda-tanda orang besar. Ya kan? Botak, licin gitu ya. Ganteng, sedikit culun lah. Gak apa-apa ya. Seperti itu.
besar sedikit saya pindah ke Jakarta. Orang tua saya berjuang di Jakarta, ya. Di sana saya 5 bersaudara, saya anak keempat, kakak saya 3, ya, beda 1 tahun, dan yang terakhir saya punya adik yang beda jauh sekali, cukup 4 tahun, ya, 4 tahun. Dari kecil memang saya suka iseng, ya kan, sedikit jahat dan cenderung kriminal, ya. Keren juga dibilang sedikit kriminal, ya. Kenapa bisa seperti itu? Memang dari kecil saya suka usil, ngerjain ke atas nggak bisa, Pak, kalah tua. Mumpung ada yang kecil, saya kerjain habis-habisan dari kecil. Jadi dari dulu saya tahu dia ini anak kecil buat saya. Saya kayak godfather-nya, ya. Jadi saya punya asisten adik saya itu dan teman-temannya yang culun-culun. Saya perintah, angkat itu, ikut. Main tenis meja, pasang. Udah selesai, minggir, saya yang main. Asik. Enak bisa perintah-perintah seperti itu, ya. Akhirnya mungkin terlalu saya tekan terus dia. Sampai suatu saat mungkin dia dendam, ya. Awas nih kakak saya nih. Akhirnya dia mungkin gak mau kalah nanti suatu saat saya akan kalahkan dia. Terbukti sekarang dia luar biasa. Peringkat se-Asia Tenggara, Bo. Jauh sekali saya. Ya. Nah, akhirnya saya mulai tumbuh besar di sana, SD, SMP, ya. Saya mulai tahu bedanya antara orang miskin dan orang kaya. Ya, dari kecil saya naiknya angkot terus. Teman-teman saya enak sekali, orang tuanya kaya, dijemput mobil yang mewah, ya. Saya setiap hari dikasih ongkos yang pas. Pergi naik oplet dulu, ya, angkot, pulangnya juga naik angkot. Enggak ada sisa sedikit untuk jajan. Terpaksa saya kalau mau pas pulang sekolah, saya pilih somai atau naik angkot. Anda bisa bayangkan? Saya pikir lapar juga. Tapi kalau naik makan somai, harus pulang jalan kaki lumayan. Ya kan? Oke, saya makan somai aja waktu itu. Saya, anak SD, ya. Makan sudah kenyang, terpaksa. Resikonya jalan kaki saya. Tengah jalan lapar lagi. Kurang ajar. Ya kan? Di situ enaknya. Saya minder lihat teman-teman saya kok hidupnya enak, ya. Enak ternyata kalau orang kaya itu banyak uang tuh enak ternyata, ya. Dari situ saya berlanjut SMA, saya di sekolah negeri, ya, di Jakarta. Dan antara keluarga saya paling suka yang mental jauh gitu ibaratnya. Jadi waktu lulus SMA di Jakarta, saya kuliah mental lagi jauh di Surabaya, di Kristen Petra Surabaya, ya. Di sana pas waktu awal mulai saya kuliah di Petra, saya mulai menemukan calon tambatan hati saya waktu saya kuliah. Dan Anda perlu tahu, saya ketemu beliau tadi itu di tengah laut, Pak. Nggak main-main, di tengah laut, Pak. Anda lihat kan? Sedikit mirip dengan Putri Duyung. Ya. Ketemunya seperti apa saya ceritakan sedikit. Saya waktu itu berlibur di Bali sama mama saya, sama om saya, dan sama asisten saya, adik saya tadi. Saya berlibur di Bali, terus saya pas pulang ke Bali, dari Bali, ya. Pas kita naik mobil, tiba-tiba di depan saya ada mobil di belakang, itu ada cewek cantik, Pak. Wah, cantik. Kejar terus. Ada kesempatan. Saya dim. Ces. Ternyata kena dia. Nyetirnya tambah gagah saya. Wah, nggak boleh kelepas ini. Set, pas di penyeberangan, ya.
mobil dia masuk, dia sudah keluar, calon mertua saya masih di dalam, saya pepet, nggak bisa keluar Pak. Kiri kanan mobil, depan belakang mobil, nggak bisa keluar. Nggak apa-apa, mertua ikat dulu di situ di mobil, ya kan? Akhirnya saya naik ke atas, disitulah Pak, perjalanan yang dari Bali ke Surabaya itu, ke Tapang itu ya, sekitar hampir 45 menit ya. Di situ PDKT kita. Saya naik ke atas, sebagai laki-laki saya juga jaga image. Jaga image ya. Mau kenalan nih. Karena jaga image, saya suruh asisten saya, maju. Ya. Waktu itu adik saya kelas 2 SMP. 2 SMP udah deketin cewek, dasar. Bonek juga dia. Bondo nekat. Maju. Gua dengan gagahnya, siap bos. Wanita cantik tadi sedang di pinggiran pagar, asik ya. Ada yang deketin. Set. Dengan coolnya adik saya pura-pura mendekat. Mau ke Surabaya? Udah tahu tuh kapal ke Surabaya. Pakai nanya lagi, mau ke Surabaya? Iya, jelas. Ya kan, mulai pendekatan. Namanya siapa? Oh, Dianawati. Oh, gitu ya. Alamatnya di mana? Dicatat. Diingat tuh. Dicatat. Waktu itu belum ada HP, jadi dicatat detail. Awas ya, datanya komplit. Ya kan? Terus adik saya bilang, kelas berapa? Adik saya waktu itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Jadi waktu adik saya tanya, oh Dianawati, kelas berapa? Saya kelas 2. Wah, besar bangga hati dia. Kelas 3, kelas 2. Oh, yes. Pas. Ya kan? Saya liatin aja dari jauh. Tingkah lakunya dia. Ya kan? Begitu kenalan, oh kelas 2 ya. Oh. Di mana? Sekolah mana? Di SMA Santa Maria. Hah? Kelas 3 SMP, 2 SMA. Daun tua ini. Gak nyambung. Akhirnya apa? Bukan jatah saya, mundur dengan teratur dia. Bos, jatahin deh bos. Saya yang pepet dia Pak. Dari situ saya kenalan PDKT, akhirnya jadian. Saya ajak pacaran 8 tahun, luar biasa ya. Di TNC aja 2 tahun dapat BMW, ini 8 tahun. Lama benar. Ya kan? Akhirnya begitu saya kuliah, sempat waktu kuliah rumah saya terbakar Pak. Rumah saya terbakar di Jakarta. Saya sempat nangis di pelukan dia karena saya nggak bisa bayangin susahnya keluarga saya tinggal di mana. Kebakaran, saya pikir semuanya kebakaran. Ya, mungkin suatu saat Anda bisa bayangkan mereka mengalami nasib seperti itu ya. Saya sempat nangis karena saya bisa bayangkan semuanya kebakar, sampai baju pun dipinjam dari sebelah, dari tetangga saya. Ya, yang saya dengar ceritanya waktu itu saking paniknya om saya lari ke depan yang dibawa bantal. Mama saya yang tidur sama adik saya, saking paniknya adik saya nggak dibangunin, ditinggal keluar. Untung nggak telat. Kalau telat jadi gosong. Ya kan? Dicari lagi, kira kebakaran habis. Ya di situ papa saya stres. Seorang direktur pun rumahnya terbakar pun stres Pak. Ya, dari situ akhirnya papa saya kena ginjal, akhirnya papa saya meninggal sekitar tahun 96. Ya. Di situ mama saya single fighter, kakak saya memegang semua kendalinya. Ya. Akhirnya saya kuliah sampai selesai, tapi dimulai saya kuliah, saya mulai mau mencari suatu bisnis yang saya cepat sukses, cepat kaya. Ya. Dan di saat itu saya belum punya pengalaman. Yang saya tahu, saya lihat teman-teman saya banyak yang sukses di bidang MLM.
Saya bilang ini cocok buat saya. Karena apa? Modal dengkul penghasilan miliarder. Wah, cocok nih. MLM kan modal dengkul ya. Ini cocok buat saya. Dari situ saya coba semua MLM. Saya coba, saya join. Bilang orang tua buat kebutuhan kuliah, saya join MLM. Ya kan? Saya coba, saya tawarin teman-teman saya. Susah memang luar biasa. Saya susah jalanin untuk meyakinkan orang, susah. Tapi begitu saya ke Jakarta, mumpung ada asisten. Join MLM, bagus. Akhirnya, ya bolak-balik dari 5 keluarga saya yang terkena virus MLM cuma saya dan adik saya. Ya, dia join. Dan setiap dia join, pertama semangat. Tapi luar biasanya gak pernah jalan, Pak. Join tapi jalan enggak. Ya kan? Tapi luar biasanya begitu kita jalanin gagal. Adik saya tiba-tiba dapat MLM yang baru. Gantian dia begitu semangat, gantian dia nawarin saya. Mas, join bawa saya. Anda bisa bayangkan, kurang ajarnya, Pak. Kalau dia jadi downline nggak jalan, Pak. Begitu dia jadi upline, saya jalan, dia ikut jalan, Pak. Pertama nawarinnya, wah semangatnya luar biasa. Tapi tiba-tiba perusahaannya hilang, dia juga ikut hilang, Pak. Sebel sekali saya sama dia. Semangatnya awalnya seperti itu. Akhirnya saya sempat trauma. Bolak-balik saya jadi downline, jadi upline seperti itu kira-kira. Ya, ganti-gantian. Nah, dari situ saya akhirnya sampai banyak sekali gagal dan saya sempat trauma. Ikut MLM, saya sempat nggak didukung sama istri saya. Begitu awalnya adik saya tawarkan lagi. Ini ada bisnis luar biasa. Singa Langit Jaya dari Cina. MLM lagi katanya. Yang pasti-pasti aja sih yang bisnis, gitu kan ya. Dari situ awalnya istri saya tidak mendukung, ya akhirnya udah deh jalanin aja dulu. Saya sudah sebel dengan MLM. Saya sudah trauma dengan MLM. Ada di antara Anda yang sudah trauma seperti itu? Ada yang awalnya trauma? Banyak. Anda browse lain berikutnya, Pak. Ya. Tapi setelah saya banyak sekali gagal, tahun 98 saya menikah dengan dia. Saya nggak pernah mau kerja sama orang lain, ya. Saya banyak sekali gagal. Saya banyak dibohongin teman-teman saya. Di saat saya punya uang, banyak teman. Tapi begitu nggak punya uang, teman pun hilang, Pak. Ya. Suatu saya menikah juga dibiayai oleh orang tua saya. Semuanya serba dibiayai. Jadi saya waktu menikah pun belum mandiri sama sekali. Ya, rumah pun saya milik orang tua. Hasil dari pernikahan pun saya simpan, sempat saya habiskan. Rumah orang tua saya sempat saya jual demi bisnis saya. Saya banyak sekali gagal, Pak. Saya sempat bikin susah orang-orang yang saya cinta itu 4 tahun. Ya. Sampai beli susu anak saya aja saya harus minta mertua saya. Bahkan sampai saking susahnya saya, semua emas sudah terjual habis. Di situ pernah suatu saat saya perlu bayar pembantu. Waktu lebaran kita nggak punya uang. Di situ istri saya menangis. Kenapa sih hidup kita susah seperti ini? Apa salah kita nih? Kita merasa orang yang paling miskin di dunia. Bayar pembantu aja nggak bisa, Pak. Saya di situ merasa saya suami seperti apa. Makanya saya pernah sempat diberi julukan suami yang bikin susah istri. Anda bisa bayangkan suami yang bikin susah istri. Itu awalnya saya. Ya. Dari situ saya mulai bingung. Saya melihat masa depan saya suram sekali. Saya sampai cukup nyerah. Saya sempat ditawarkan oleh mertua saya untuk dimodalin buka toko di Genteng Banyuwangi sana. Ya, saya sempat suruh dibuka di sana. Tapi saya pikir
Anda bisa bayangkan buka toko di kota kecil seperti itu, di mana saya pengen sukses lebih cepat, saya suruh buka toko seperti itu. Ada pembeli, berdiri. Nggak ada pembeli, tidur, duduk, ya kan? Seumur hidup bertahun-tahun seperti itu, saya yakin sukses enggak? Jadi dukun santet iya, Pak. Iya kan? Karena saya lihat orang tua istri saya sampai sekarang tetap bekerja, buka toko. Saya pulang di sana, saya pertimbangkan tawaran dari mertua saya. Ya, mertua saya mungkin tahu bagaimana keadaan saya berdua di Jakarta. Pas waktu itu bulan Mei, ya, di saat itu saya nggak punya uang sama sekali. Saya pas waktu itu juga saya ulang tahun. Ulang tahun saya yang ke-32. Lumayan masih muda. 32. Ya kan? Di sana saya mau merayakan aja, saya bingung apa yang harus saya rayakan. Masa minta lagi sama mertua? Ya, begitu sedihnya waktu itu saya. Tapi tiba-tiba di saat waktu saya ulang tahun, saya dapat kiriman VCD dari Jakarta. Psst. Grand Launching TNC Indonesia. Ulang tahun dapatnya VCD. Suruh nonton VCD. Di situ saya setel. Ya. Saya lihat luar biasa. Asisten saya yang tadi, yang banyak sekali gagal, terima BMW di sana, Pak. Bukan itu aja, ternyata plus asistennya lagi yang culun-culun terima BMW semua, Pak. Kesel saya waktu itu. Itu adalah hari ulang tahun saya yang paling menyedihkan. Karena apa? Saya yang ulang tahun, adik saya yang terima BMW. Anda bisa bayangkan dari situ. Suka nggak suka, saya berdua sama istri saya mulai rembukan lagi mana peluang mana yang saya harus ambil. Mau sukses seperti adik saya atau sukses jadi dukun santet. Terpaksa saya comeback. Superman return. Balik ke Jakarta. Kembali impian saya tergali, Pak. Dan luar biasa, begitu saya kembali ke Jakarta, ya, wah, ramenya luar biasa. TNC semuanya. Heran, nggak ada urusan lain selain TNC. Di situ saya lihat, wah, memang TNC sedang mewabah di keluarga saya, ya. Dan mungkin Anda berpikir punya saudara kakak dari seorang Louis Tendian enak gitu katanya, ya. KKN boleh dong gitu, ya. Mungkin Anda berpikir seperti itu, tapi kenyataannya gimana, Pak? Begitu saya kembali ke Jakarta, ke Jatinegara, keluarga saya semua sudah diprospek sama Louis. Bahkan rumah saya kos-kosan semuanya sudah habis diprospek sama dia. Lah saya prospek siapa, Pak? Susah kan, Pak? Susah, Pak. Apa boleh buat? Suka nggak suka, saya harus membuat suatu keputusan. Ya, suatu saat adik saya datang dengan BMW-nya bersama teman-temannya yang sudah dapat BMW. Di situ panas hati saya, Pak. Panas. Ya, Pak, ya. BMW berhenti di depan mata saya. Yang turun ganteng-ganteng banget, keren-keren banget, Pak. Dulunya culun jadi ganteng, Pak. Ganteng sekali. Ya. Adik saya dengan gagahnya jalan. Kok lain, ya? Jalannya kayak pada melayang. Dicuekin saya. Kasihan deh lo. Ya kan? Dari situ saya, aduh, gak enak jadi orang dicuekin. Ya. Dan teman-temannya, kok Luis, sorry, meeting dulu. Pada meeting. Mereka, waktu itu mungkin meeting bintang 7 above. Meeting bintang 7 above. Saya
Belum join gimana mau meeting? Ya kan? Kasihan bener Pak. Akhirnya apa Pak? Mereka meeting, home meeting di dalam. Saya meeting sama BMW. Supaya saling mengenal. Ya kan? Tanpa terasa saya terpesona. Ya kan? Tanpa terasa iler saya nurut. Tetes. Iler saya banget itu Pak. Luar biasa mobil seperti ini. Adik saya yang seperti itu dulunya bisa dapat seperti ini. Dari situ saya betul-betul sadar. Saya membuat suatu keputusan. Saya sadar dan saya buat putusan saya kembali ke jalan yang benar. Ya kan? Jadi buat anda-anda yang belum bergabung sekarang, sampai saat ini belum bergabung, bukti sudah banyak. Cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Oke? Dari situ saya mengambil keputusan join, ya. Terpaksa. Semua keluarga saya sudah join, saya terpaksa taruh paling bawah, anak bawang. Sisa terakhir. Kakak saya, Pak Adrian Tendian, nah ini. Adik satu lagi nih, potensi lagi. Boleh jadi downline saya nih. Makanya tadi di follow up saya. Wah, begini. Oh iya. Oke. Paham. Gimana? Tertarik? Tertarik dong BMW, gila aja, yang bener aja. Mau lagi. Betul. Bintang 2, bintang 3. Bintang 3 dong langsung. Jelas dong. Ya kan? Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Ya kan? Oke, bintang 3. Duitnya enggak ada. Nggak punya Pak. Maunya bintang 3, tapi 2 juta nggak punya Pak. Hah? Kakak saya bingung. Hah? Terus cariin pinjaman dong. Please. Tapi percaya nanti saya akan pasti balikan. Saya kembalikan. Wah, cari sini. Dikasih pinjam sama om saya. Anda bisa bayangkan. Diawali dari sebuah utangan, saya bisa berdiri di sini sebagai bronze lion. Jadi jangan takut Anda berutang Pak. Sukses butuh pengorbanan. Kalau Anda yakin Anda bronze lion berikutnya Pak. Dari situ saya mulai join. Saya dulu, istri saya belum. Nyusul belakangan ya. Saya join. Mulai. Banyak saya ikutin meeting-meeting, saya lihat saya sudah membuat suatu keputusan yang tepat dalam hidup saya. Ya, jadi pentingnya orang sukses harus buat keputusan yang tepat. Ya, itu adalah keputusan yang paling berarti dalam hidup saya. Saya join di bisnis ini, saya serius di bisnis ini. Ya. Akhirnya begitu saya join, saya ikut meeting-meeting dengan mereka. Terpaksa ikut meeting sama grup adik saya yang sudah besar-besar Pak. Sudah besar-besar grupnya. Saya meeting, baru bintang 3, utang lagi. Mereka meeting, wah dengan gagahnya. 7, bintang 8. Wah, bintang. Wih, luar biasa nih. Mereka kalau habis meeting gimana? Berapa omset? Omset berapa? 4M. Loh, 5M. Wih, M Pak. Gimana nggak merasa kecil Pak? Tiba-tiba begitu noleh ke saya. Kokonya Palis kalian ya? Berapa omset? Ya 2 juta Pak saya Pak. Baru bintang 3, ya 2 juta. Kasihan deh loh. Nyusul belakangan ya. Saya join, mulai. Banyak saya ikutin meeting-meeting, saya lihat saya sudah membuat suatu keputusan yang tepat dalam hidup saya. Ya, jadi pentingnya orang sukses harus buat keputusan yang tepat. Ya, itu adalah keputusan yang paling berarti dalam hidup saya. Saya join di bisnis ini, saya serius di bisnis ini. Ya. Akhirnya begitu saya join,
Saya ikut meeting-meeting dengan mereka. Terpaksa ikut meeting sama grup adik saya yang sudah besar-besar, Pak. Sudah besar-besar grupnya. Saya meeting, baru bintang 3, ngutang lagi. Mereka meeting, wah dengan gagahnya. 7, bintang 8. Wah, bintang. Wih, luar biasa nih. Mereka kalau habis meeting gimana? Berapa omset? Omset berapa? 4M. Loh? 5M. Wih, M, Pak. Gimana gak merasa kecil, Pak? Tiba-tiba begitu noleh ke saya. Kokonya habis kalian ya? Berapa omset? Ya 2 juta, Pak, saya, Pak. Baru bintang 3, ya 2 juta. Kasihan deh loh. Tapi waktu itu saya sempat merasa kecil, Pak. Mungkin buat Anda juga saat ini masih bintang 2, bintang 3 juga merasa kecil, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sama waktu itu saya juga pernah merasakan itu, Pak. Waktu itu saya kecil, tapi saya berani berpikir besar dan berjiwa besar, Pak. Saya waktu itu kecil, tapi saya bilang, lihat suatu saat saya akan besar. Ya, jangan lihat saya sekarang, lihat saya 2 tahun, 3 tahun yang lalu, sama seperti Anda. Mungkin Anda di sana, Anda di belakang sana. Tapi kalau Anda percaya, Pak, jangan lihat Anda sekarang, lihat 2 tahun ke depan Anda juga jadi orang besar, Pak. Dari situ, mulai saya menjalankan bisnis ini, saya tawarin semua teman-teman saya, satu persatu saya gali semua daftar nama saya, ya, mantan-mantan MLM yang gagal, ya, bahkan banyak dari mereka yang sudah menjadi GAM, grup anti MLM, trauma dia, ya kan, banyak menolak, ya kan, jadi saya pun bisa berdiri di depan Anda sebagai bronze lion, pasti melewati sebuah penolakan, ya, suka nggak suka. Kalau Anda mau jadi bintang 8, mau jadi bronze lion, harus siap ditolak. Oke? Dari situ saya ditolak. Suka nggak suka, sebagai bintang 3 juga merasakan sulitnya menjalankan bisnis ini. Ya, mungkin Anda merasa sulit. Saya juga waktu itu mengalami kesulitan, Pak. Kita harus edifikasi orang-orang yang berhasil, ya. Buat apa kita mengedifikasi orang-orang yang gagal? Nggak usah kita pikirin yang gagal, kita pikirin aja yang sukses. Karena kita mau sukses, ya kan? Jadi waktu saya mengawali bisnis ini, diam-diam saya jual nama adik saya. Saya jual nama dia, Pak. Saya jual. Bahkan saya obral. Jangan bilang-bilang ya. Saya obral. Lihat, saya presentasi. 1,5 tahun, penghasilannya sudah 78 juta. Orang sempat terpana ya. Luar biasa. Bapak? Bukan. Adik saya. Yes. 1,5 tahun lewat bisnis ini. Terima BMW gratis. Wih, hebat. Bapak? Adik saya. Adik saya lagi, Pak. Gitu ya. Anda bisa bayangkan, susah juga ya. Dari anak kos, mahasiswa abadi. Keluarga saya bilang ini orang yang masa depannya nggak jelas. Wah, kasihan bener. Sudah punya bisa beli rumah 1 miliar di Bandung. Siapa? Ya, ilah dibilang dari tadi. Adik saya. Lama-lama dia, adiknya. Sempat saya ketemu seperti itu. Kebetulan teman adik saya. Terus Bapak dapat apa? Emang enak digituin, Pak? Nggak enak lagi, Pak. Bapak dapat apa? Bintang 3 dapat apa, Pak? Ya saya dapat produk lah. Susah kan, Pak? Susah juga ya. Sudah melakukan yang benar, tetap aja mengalami banyak tantangan. Oke? Seperti itu. Akhirnya banyak yang ditolak.
join ditolak. Ya, banyak sekali penolakan, tapi saya tetap ikutin pertemuan demi pertemuan karena saya yakin tidak ada orang gagal di bisnis ini. Yang ada adalah orang yang mau bertahan terus pasti sukses di bisnis ini. Oke? Jadi apapun yang terjadi saya bertahan terus sampai habis daftar nama saya. Ya. Karena saya sekarang mulai sadar, mereka-mereka yang ditolak sekali pusing kepala. Ditolak 2 kali giginya gondrong. Ditolak lagi asam uratnya, aduh, stres. Ditolak 4 kali jantung berdebar. 10 kali ditolak masuk ICU. Kasihan bener, nggak perlu seperti itu Pak, nggak perlu. Mereka yang menolak kita nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin mereka? Oke? Puluhan orang menolak saya Pak, ditolak. Tapi saya yakin suatu saat begitu saya berhasil, saya lupa sama mereka semua yang menolak saya. Ya? Akhirnya suatu saat saya ingat mantan upline saya yang lama, ya, dia juga kebetulan kenal sama Pak Louis Tendian, adik saya. Saya janjian sama dia, wis, Pak, saya ada bisnis bagus. Apa? Nanti kita ketemu lagi. Biasa sesama MLM, mantan MLM, gak banyak basa-basi. Kita ketemu. Akhirnya saya ketemu sama dia. Mulai saya presentasi. 1 orang tinggal sisa 1. Mudah-mudahan. Harus join Pak. Kesal banget saya nggak ada yang join. Susah bener jalan bisnis ini, gitu ya. Mudah-mudahan join. Ya. Setelah saya presentasi, habis saya presentasikan, wah, saya keluarkan tenaga dalam saya yang paling besar, habis-habisan. Akhirnya, gimana Pak? Pak join nggak? Akhirnya apa Anda mau tahu hasilnya? Ternyata dia join Pak, wah luar biasa. Senangnya dapat orang join baru 1. Wah senangnya tapi udah luar biasa. Kayak udah terima BMW. Baru 1 tuh. Dan joinnya dia langsung, oke Pak Rudi. Saya bintang 3 langsung. Wih, luar biasa. Gagal terus begitu 1 dapat langsung bintang 3. Wah hebat bener saya ini. Langsung 1 juta. Besok Pak kita ketemu lagi, saya tambahin lagi 1 juta. Masuk bintang 3. Wah, kaget juga saya. Bingung juga saya. Banyak yang nolak, saya bingung. Ada 1 yang langsung join, saya juga bingung. Anda bingung nggak? Ya kan? Anda bisa bayangkan akhirnya apa? Saya tanya sama dia, Pak, kok Bapak nanya kayak dulu kayak? Ya kan? Negatif dikit ke Pak. Jadi ada tantangan saya. Ya kan ya? Biar saya bisa follow up gitu. Baru di presentasi kok udah join, nggak seru lagi. Ya kan? Kenapa Pak? Alasan Bapak apa Pak? Bapak langsung join. Anda tahu jawabannya? Saya sudah tahu TNC sejak setahun yang lalu. Saya sudah analisa dalam waktu 1 tahun yang lalu. Terus, tapi selama itu saya sedang mencari upline yang tepat. Luar biasa. Upline yang tepat, cing. Gini-gini orang gagal, banyak ditolak tiba-tiba dibilang upline yang tepat. Aduh. Jadi pede saya Pak. Semangat. Oh begitu. Luar biasa. Anda sudah mendapatkan orang yang tepat juga. Oke. Dari situ mulai. Anda mau tahu siapa orangnya? Ternyata beliau ini adalah adik dari artis Indonesia terkenal.
adik dari Mbak Cintami Atmanegara. Keren ya. Orangnya tinggi ganteng, Pak Abadi Atmanegara. Wah, luar biasa. Mungkin kupingnya panas dia di sana. Abadi Atmanegara. Anda tahu Cintami? Gak pernah nonton sinetron ya? Kasihan bener. Tahu ya? Itu sudah jadi dolen saya itu. Pak Abadi, Mbak Cintami, Mbak Minati, saya pernah makan bareng sama mereka. Wah, luar biasa. Nah, ini mumpung punya satu downline, kebetulan adiknya di artis. Suka nggak suka terpaksa saya jual lagi. Apa boleh buat, Pak? Daripada susah, saya jual lagi. Jadi 2 orang bisa saya jual. Ya kan? Mulai saya makin pede, ya. Mulai saya presentasi lagi, ketemu orang, banyak prospecting saya presentasi, saya jual nama downline saya ini. Lihat, bisnis ini luar biasa. Grup saya luar biasa. Adik dari seorang artis ternama. Mulai yang dengar mulai terpana. Adiknya sukses, downline-nya luar biasa, adik seorang artis lagi. Wah, hebat nih. Belum tahu dia baru 1, Pak, downline saya. Tapi wah, luar biasa. Artis. Ya kan? Mulai satu persatu join di bawah saya. Ya. Saya kejar waktu itu bintang 4 saya kurang lebih 1 bulan. Ya kan? Bintang 4. Teman adik saya masih sisa, saya babat juga. Masuk di bawah saya. Ya. Dari situ, suka nggak suka, Pak, saya juga mengalami banyak sekali tantangan. Sama seperti Anda. Apapun tantangan yang Anda alami, saya sudah pernah alami, Pak. Percaya itu. Tapi saya memilih untuk fokus ke tujuan saya. Saya tidak fokus ke masalah saya. Karena tujuan saya lebih penting daripada masalah, daripada keadaan saya waktu itu. Oke? Karena sukses di bisnis ini tidak peduli latar belakang, tidak peduli keadaan Anda sekarang, Pak. Tapi Anda harus peduli dengan masa depan Anda setahun 2 tahun dari sekarang. Jadi saya waktu itu jalan itu dengan berat. Ongkos pas-pasan ke sana ke sini, follow up sama seperti Anda. Ya. Tapi saya di sana tahu bahwa sukses butuh pengorbanan. Sukses butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh perjuangan. Mereka-mereka yang mau berkorban, makin cepat BMW-nya turun, Pak. Oke? Anda tahu pengorbanan yang paling besar di bisnis ini? Pengorbanan siapa yang paling besar pada malam hari ini, di ruangan ini? Saya jelas tahu tuh. Karena saya berkorban lebih besar, makanya saya terima BMW duluan daripada Anda. Betul? Jadi suka nggak suka, Pak? Jangan takut untuk berkorban. Disuruh apain begini, suruh begini, komplain aja. Percaya, pengorbanan Anda makin banyak, makin besar, Anda cepat bintang 8, cepat BMW turun ke hadapan Anda semua. Oke? Dari situ mulai saya kejar lagi, saya kerja tim sama saudara-saudara saya belajar. Di situ saya baru tahu bahwa untuk jadi orang sukses butuh belajar dari orang sukses. Setuju? Kita mau sukses, belajar dari orang sukses. Tutup kuping dari mereka-mereka yang gagal. Ngapain kita mau belajar sukses dari orang gagal? Mereka sukses saja nggak pernah, gimana mau ngajarin kita? Betul? Jadi suka nggak suka, kalau Anda mau Bros Lion, Pak, Anda mau terima BMW, Pak, Anda harus dengarkan saya. Apa boleh buat? Oke? Tapi Anda perlu tahu, Pak. Anda perlu tahu, Anda lihat tadi sejarah saya. Saya bisa Bros Lion di depan Anda. Bros Lion juga manusia. Keren juga ya. Punya hati, punya rasa. Pernah dengar, Bapak? Oke? Mereka-mereka yang luar biasa di bisnis ini, mereka juga manusia. Saya yakin Anda semua yang hadir di sini manusia, betul?
Ada yang bukan manusia? Enggak. Ada kambing yang hadir. Enggak Pak ya? Anda semua manusia. Saya manusia, 2 tahun bisa terima BMW. Saya yakin Anda juga manusia Pak. 2 tahun ke depan Anda juga terima BMW Anda Pak. Kalau Anda percaya, Anda yakin. Oke? Dari situ saya kejar. Mulai bintang 5 saya kejar. Bintang 5 makin kuat. Banyak masalah saya juga alami Pak. Ya kan? Tetap bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh. Wajar Pak. Tapi saya mau bertahan terus Pak. Apapun yang terjadi, saya harus bertahan demi impian saya Pak. Jadi orang-orang yang mau bertahan terus, dijamin mereka pantas terima BMW Pak. Berikutnya. Waktu itu saya bintang 5, keluarga kami berlibur ke Bandung, ya, kumpul di rumah adik saya Louis Tendean. Di situ kita mulai menikmati bagaimana afirmasi, nikmatnya namanya passive income. Ya, di sana saya mulai, wah luar biasa, enak hidup di seperti ini ya. Saya lihat di kota Bandung, di bawah sana kota Bandung, saya yakin di sana di bawah sana banyak orang kerja banting tulang Pak, pagi siang malam, pagi siang malam. Tapi mereka kejar untuk mendapat penghasilan gaji 2 juta, 3 juta. Luar biasa kerja kerasnya. Tapi waktu itu saya di Bandung, seorang yang makan tidur di dalam kamar sana, hidupnya santai sekali, penghasilannya 500 juta per bulan. Apa bedanya Pak? Itu yang membedakan di luar sana dengan di sini. Oke? Saya melihat itu. Suka nggak suka, saya mau, saya terus bertahan, saya terus berjuang. Oke? Dari situ, tapi saya kumpul dengan apen-apen saya, kakak ipar saya, kakak saya waktu itu. Sempat. Saya juga sakit hati. Kenapa? Hei, liburan sudah 2 hari ya. Yang bintang 5, omset. Pulang. Omset. Sakit hati saya Pak. Mentang-mentang baru bintang 5 nggak digituin. Betul? Anda lihat. Waktu itu kakak saya bilang, cepat omset. Pulang. Jangan kebanyakan. Masih bintang 5, belum passive income. Kejar omset Anda. Gitu ya. Kakak saya bilang waktu itu, kita kejar-kejaran. Siapa duluan yang bintang 8? Dia bilang seperti itu. Lihat, saya bintang 8 duluan. Keren juga gaya. Dia bilang gitu kan? Jelas. Tapi waktu itu saya nggak mau kalah Pak. Saya bilang dalam hati saya, oke, kamu bintang 8 duluan, tapi saya silver line duluan. Oke? Akhirnya saya buktikan kepada Anda semua, saya bisa terima BMW duluan setelah Pak Louis dan Ibu PP di dalam keluarga saya. Oke? Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah itu saya kerjakan terus bisnis ini, mulai bisnis saya berkembang, apapun yang terjadi, semua tantangan, suka nggak suka, sukses adalah suatu proses Pak. Sukses adalah suatu proses, suatu yang perlu direncanakan, bukan kebetulan. Saya rencanakan matang-matang, step by step kesuksesan saya ini, dan saya yakin sukses suatu proses yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan alasan. Tapi saya siap menghadapi itu semua demi impian saya. Oke? Saya bertahan terus, saya ikuti semua sistem, nggak pakai ditawar-tawar, karena saya belajar mau jadi sukses lupakan alasan. Kalau mau alasan lupain sukses. Jadi kalau Anda mau terima BMW jangan beralasan Pak. Oke? Karena orang-orang yang masih beralasan, yang masih suka beralasan, mereka tidak pantas Pak naik BMW Pak. Mereka tidak pantas terima BMW. Setuju Pak? Dari situ saya kerjakan bisnis ini, saya ikutin sistem Pak. 100% saya ikuti sistem. Saya berusaha merubah cara pikir saya, merubah cara kerja saya. Saya mau sukses, saya harus tahu cara berpikir orang sukses. Oke? Ternyata orang-orang sukses punya impian yang besar, punya sikap-sikap yang positif.
Jadi saya buang semua pikiran negatif saya buang jauh-jauh. Dari situ saya bertahan terus, akhirnya saya dalam waktu 1,5 tahun saya tembus bintang 8 saya. Ya, dalam waktu 1,5 tahun saya tembus bintang 8 saya, kehidupan saya mulai berubah, kehidupan saya makin luar biasa, makin yakin saya. Dan waktu itu saya bintang 8, adik saya bilang, waktu mereka terima kapal pesiar pesawat di Berlin, ayo Ruth, go, kejar BMW-nya, jangan sampai meleset lagi konferensi berikutnya. Kejar. Iya Sim, siapa yang gak mau ngejar? Tapi nyampe gak ya? Mungkin Anda juga merasa seperti itu. Oke? Yang sudah bawa-bawa BMW. Oke? Kejar. Tapi waktu itu Pak Luis dengan Ibu Veve, udah kejar aja kok. Suatu saat, kalau memang sudah saatnya, pasti terima BMW. Yakin aja itu. Oke? Akhirnya saya kejar bersama istri saya. Ya. Saya ke Malang, saya ke Surabaya, ke Jakarta lagi, saya bolak-balik Malang. Tiap saya ke Surabaya, saya naik 1 peringkat. Pulang lagi, begitu saya balik lagi, saya naik 1 peringkat lagi. Setiap saya kembali ke Surabaya, saya tunjukkan saya naik 1 peringkat. Oke? Akhirnya saya tembus di bintang 8. Luar biasanya. Waktu convention di Malaysia, saya dipanggil sama kantor, suruh siapkan foto-foto, siapkan paspor Anda terima BMW berikutnya Pak. Wah, luar biasa Pak. Dari situ saya lihat, ternyata diawali dari sebuah impian Pak. Diawali dari nol. Diawali dari suatu keyakinan dan percaya diri saya pribadi. Yang diawali saya tidak ragu-ragu Pak. Begitu saya join, saya tidak ragu-ragu sama sekali. Suatu saat saya pasti terima BMW. Kalau Anda bisa seperti itu Pak, saya yakin 2 tahun ke depan Anda juga terima BMW Anda Pak. Akhirnya saya terima BMW saya di Malaysia. Wah, begitu bangga hidup saya Pak. Saya bangga. Saya bisa bangga sama diri saya sendiri. Saya bisa berdiri di panggung kemenangan di hadapan seluruh dunia. Rudia Tendean yang dulu sebagai suami yang bikin susah istri, saya bisa buktikan lewat bisnis ini Pak. Saya bisa rubah semua keadaan saya. Saya bisa rubah semua kegagalan saya lewat bisnis ini. Saya buktikan saya bisa keluar sebagai pemenang. Karena saya tahu, begitu Anda join di bisnis ini, pilihan Anda cuma 2, pecundang atau pemenang. Dan itu ada di tangan Anda semua Pak. Ada di tangan Anda Pak, bukan di tangan orang lain. Dari situ kehidupan saya berubah luar biasa. Tapi Anda perlu ketahui, reward BMW ini bukan akhir dari perjuangan saya. Reward BMW ini adalah awal dari kesuksesan saya. Karena masih banyak kesuksesan yang lain yang lebih besar ditawarkan oleh TSI buat masa depan saya. Oke? Akhirnya Anda bisa bayangkan, saat-saat pertama saya bertahan terus dalam prosesnya, ya. Saya sudah bekerja keras, saya sudah berkorban, saya sudah berani bayar harganya. Apapun tantangannya, saya mau berjuang demi orang-orang yang saya cintai. Karena mereka lah anak saya mau berjuang buat mereka. Anda bisa lihat, anak saya bisa bangga sama saya. Anda juga mau anak Anda bisa bangga sama Anda sebagai orang tua? Dari situ Anda bisa bayangkan, waktu saya terima BMW Pak, luar biasanya Pak. Besok terima BMW, saya tidak bisa tidur sampai jam 5 pagi Pak. Saya sudah membayangkan BMW itu sudah ada di garasi saya. Dan saya bisa bayangkan waktu itu BMW turun ke rumah saya, diantar waktu itu saya mendampingi. Tetangga saya yang dulu sini sama saya, sekarang jadi baik-baik semua Pak. Mereka semua tersenyum. Bos, kenapa Pak? Mereka juga bingung. Pengangguran bisa terima BMW. Bingung mereka Pak.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu Anda bisa bayangkan, dari saya nggak punya apa-apa Pak. Yang awalnya rumah saya tergadaikan, perhiasan istri saya juga saya sempat gadaikan lewat nama saya. Semuanya habis. Dari saya punya mobil jadi nggak punya mobil. Dari saya punya rumah jadi nggak punya rumah, kontrak Pak. Rumah mama saya jual waktu itu. Ternyata saya juga pernah mengalami kesulitan apa yang Anda alami sekarang mungkin. Tapi dalam waktu 2 tahun Pak, semua yang hilang, rumah, mobil, 2 tahun kembali Pak, lewat bisnis ini Pak, kembali Pak. Ditambah sebuah BMW gratis dari TNC. Tapi kalau saya mengenang dulu waktu masa saya susah Pak, waktu saya sulit, ya, mungkin dulu saya tidak terima. Kenapa hidup saya susah terus? Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Apa salah saya Pak? Kenapa masa depan saya bingung, buram sekali? Tapi sekarang saya sadar Pak, saya bersyukur waktu itu saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu seizin Tuhan Pak. Saya yakin itu seizin Tuhan. Karena Tuhan tidak menciptakan orang hebat di dunia ini Pak. Semua penderitaan kita, semua percobaan kita, yang kita harapkan Tuhan mau melihat Anda berjuang, bertahan terus untuk Anda menjadi orang hebat berikutnya Pak. Percaya itu Pak. Jadi waktu itu begitu saya mengenang masa-masa saya sulit Pak, anak saya main sama sepupu saya, sempat bertengkar, saya harus ngalah. Saya sempat mendengar dia menangis. Saya nggak mau Pak, karena masa depan dia di tangan saya Pak. Saya nggak mau masa depan dia begitu dia dewasa, harus kuliah, harus naik bis, disenggol sana sini. Saya nggak tega lihat anak saya itu seperti itu. Itulah yang membuat motivasi saya mau berjuang mati-matian Pak. Demi dia Pak, saya mau berjuang mati-matian. Apapun itu tantangannya Pak. Walaupun 1000 kali lipat tantangannya Pak. Tapi demi senyuman anak saya akan lakukan Pak. Saya yakin semua penderitaan yang Anda alami sekarang Pak, apapun penderitaannya, apapun keadaannya Pak, itu seizin Tuhan. Tuhan ingin memberikan suatu pelajaran buat Anda, supaya Anda bangkit hari ini Pak, supaya Anda sadar Anda dilahirkan untuk jadi orang sukses Pak. Itu adalah hak Anda. Anda harus bayangkan orang-orang yang Anda cintai Pak. Orang-orang yang Anda cintai sekarang Pak, mereka sedang menunggu Anda. Mereka sedang menunggu Anda untuk sukses Pak. Karena mereka percaya suatu saat Anda pasti sukses. Anda bayangkan orang-orang yang Anda cintai Pak. Orang tua Anda bayangkan mama, ibu Anda, di saat dia melahirkan Anda, dia berani menaruhkan nyawanya untuk bisa melahirkan Anda, dan dia punya impian yang besar. Dia yakin suatu saat anak yang dia lahirkan ini suatu saat bisa sukses. Dia punya impian yang besar. Kepada Anda semua Pak, yang perlu Anda sadari Pak, apakah Anda sudah memberikan yang terbaik buat mereka Pak? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik buat mereka? Mereka sedang menunggu Anda Pak. Mereka tidak mau Anda beralasan. Apapun alasannya Pak, yakin mereka percaya sama Anda, mereka mendukung Anda. Anda harus memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Lewat bisnis ini Anda bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai Pak. Percaya itu Pak. Untuk pasangan Anda, setelah Anda nikah, pasangan Anda juga menunggu Anda. Mereka mau menderita,
Apapun yang Anda lewati, mereka sabar menderita. Mereka sudah sabar mereka menderita bersama Anda. Mereka menunggu Anda untuk sukses. Mereka punya impian yang besar, punya pasangan yang sukses, punya pasangan yang bisa membahagiakan mereka suatu saat nanti. Sudah saatnya, Pak. Sudah saatnya Anda bangkit, Pak. Ya. Sudah saatnya Anda bangkit buat orang-orang yang Anda cintai, Pak. Mumpung Tuhan memberi kita waktu, Pak. Tuhan masih memberi kita waktu, Pak. Kita manfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya. Kita mau jadi orang yang terbaik buat mereka, Pak. Buat orang-orang yang kita cintai. Kita buktikan lewat bisnis ini kita bisa merubah hidup banyak orang. Lewat bisnis ini kita bisa buktikan kita jadi orang hebat, Pak. Setahun 2 tahun ke depan. Anda lihat, mereka-mereka lah yang menjadi motivasi saya, Pak. Mereka-mereka, Pak, yang setia menunggu saya. Di dalam saya kesulitan, mereka tetap mendukung saya. Saya tidak mau melihat tetesan air mata di wajah-wajah mereka. Jadi apapun tantangannya, Pak, saya ingin mereka tersenyum, Pak. Saya ingin mereka bangga sama saya, Pak. Saya sudah buktikan lewat bisnis ini, saya yakin keluarga saya, orang-orang yang saya cintai bangga sama saya, Pak. Percaya, saya juga mulai dari nol. Buat Anda, Pak, dibutuhkan percaya diri, dibutuhkan keyakinan yang tinggi, Pak, untuk meraih suatu kesuksesan. Memang sukses butuh diperjuangkan, Pak. Saya yakin sebagai bro science, Anda pun bisa. Anda, kalau Anda yakin, Anda percaya, Anda adalah pemenang-pemenang berikutnya, Pak. Sudah saatnya Anda bangkit, Pak. Sudah saatnya Anda buktikan untuk orang-orang yang Anda cintai. Anda mau berkorban buat mereka, Pak. Apapun pengorbanannya, lewat bisnis ini, kita buktikan ke mereka semua, kepada orang-orang yang Anda cintai, Anda pasti jadi pemenang. Buat Anda yang yakin dan percaya, Pak, tidak ada orang yang bisa menghalangi Anda semua jadi pemenang setahun 2 tahun ke depan. Pastikan, Pak. Anda bangkit berdiri. Buat Anda yang hanya Anda yang percaya dan yakin. Anda lihat kanan kiri Anda. Kalau Anda percaya dan yakin, Pak, Anda berdiri, Pak. Anda yakin Anda akan jadi kuat, Anda akan kuat sebagai pemenang. Bagi yang yakin, pastikan, Pak, pastikan setahun 2 tahun ke depan Anda adalah pemenang-pemenang berikutnya. Saya tunggu Anda di puncak kesuksesan. Saya tunggu Anda BW berikut dari Malang. Sukses untuk Anda. Selamat malam.